Oke, kita lanjut lagi perbincangan. Saya langsung ke Bang Habib, 2 item tadi soal hak angket dan juga statement dari Pak Jimli yang bahwa membatalkan putusan MK itu adalah sesuatu yang masuk akal. Iya, sepertinya tidak pas ya. Bukan Pak Jimli yang tidak pas, itu pernyataan doorstop spontan lisan. Ya, jadi kebetulan disertasi saya itu soal ujaran ya. Jadi apa namanya, pernyataan ke pejabat publik itu ada gradasinya. Ada pernyataan dalam sidang resmi, ada pernyataan spontan dan lisan dan lain sebagainya. Itu spontan lisan yang kita mungkin sebagian kita salah mengartikannya. Yang saya tangkap masuk akal, tetapi tidak pas, tidak benar, kurang lebih begitu. Jadi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa membatalkan putusan apapun, kecuali tidak ada kecualinya juga ya. Kita ingat Hakim Konstitusi Akil Mokhtar ya dan Patrialis Akbar yang dipidana dan ada putusan pengadilan tipikornya bersalah di saat menjalankan tugas sebagai Hakim MK. Kalau Akil Mokhtar kan itu ada beberapa pilkada, Gunung Mas, Lebak, kemudian yang di Sumatera Selatan ya. Dipidana dia mengambil suap ketika melaksanakan tugas memeriksa perkara tersebut. Ada putusannya inkrah pidananya Pak Akil Mokhtar ini, tetapi putusan perkara pilkada yang pernah diperiksa tidak berubah sama sekali. Lalu juga Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ya kan memeriksa JR Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017. Dipidana bersalah ya, setahu saya. Tapi putusan pidana tipikor tersebut tidak membatalkan uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Begitu juga putusan etik Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa membatalkan keputusan lembaga lainnya. Misalnya gini, Hakim Konstitusi Arif Hidayat yang saya baca ya, mau dikoreksi, dijatuhi sanksi etik karena bertemu dengan anggota DPR menjelang pemilihan beliau sebagai anggota sebagai Hakim Konstitusi berikutnya. Kan waktu itu oleh Komisi 3 diputuskan beliau kembali menjabat. Walaupun ada putusan mahkamah ini, kehormatan ini ya kan, tidak membatalkan putusan DPR ini gitu loh. Jadi clear. Itu soal etik. Nah, kemudian soal hak angket juga sebenarnya sudah menjadi pemahaman yang mendasar soal trias politika. Beliau ini ahli HTN, tapi saya cek ya ponakan saya anak SMA 8, dia udah belajar trias politika. Wah, itu dari SMP Om, dia bilang. Pemisahan kekuasaan, eksekutif, pemerintah, legislatif DPR, yudikatif, lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini sangat independen. Bahkan dalam membuat putusan ada di kepala suratnya, letterheadnya, demi keadilan berdasarkan Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya memang bertanggung jawab tuh kepada Tuhan. Kalau di pengadilan negeri pengadilan yang di bawah Mahkamah Agung misalnya, seorang hakim pengadilan negeri, ya kan, misalnya di Pengadilan Negeri Metro Lampung, ya, itu tidak bisa diintervensi oleh Ketua Mahkamah Agung karena begitu independennya. Tapi di MK ini kan tidak ada pengadilan negerinya kan, langsung di MK. Jadi nggak bisa diintervensi, apalagi oleh lembaga lain, oleh legislatif DPR, hak angketnya nggak bisa. Jadi hakim konstitusi itu independen terhadap pengaruh lembaga lain, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga tidak tepat diajukan hak angket ini. Aturannya jelas di pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 ya. Kemudian di pasal 79 Undang-Undang MD 3. Kita tangkap poinnya. Bang Ferry juga sepakat? 2 item itu tadi. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Biasa, namanya akademisi harus begitu. Mahalnya akademisi begini. Satu, bahwa MK tidak boleh mengintervensi putusan Mahkamah Konstitusi, itu pasti. Ya. Sifatnya mengikat berarti ya? Artinya sidang etik ini tidak akan mempengaruhi putusan. Putusan etik ini hanya untuk urusan tingkah laku kode etik ya hakim. Personal ya? Tidak lebih dari itu. Ya. Yang akan diperiksa yaitu. Makanya bagi saya sidang MK ini kelamaan. Di dalam konsep sidang etik, kalau sudah ketahuan ada pelanggaran etik, selesai, langsung dijatuhi hukuman. Ini kan mudah sekali, ini pamannya, ada keluarganya, putusan itu satu-satunya yang memanfaatkan keluarganya, pasti itu ada konflik kepentingannya.
Tapi tidak boleh kemudian MK-MK itu masuk ke wilayah, kemudian mengubah putusan, menyatakan putusan tidak sah, menyatakan batal demi hukum, karena itu bukan yurisdiksinya. Nah, apa yang mungkin dimaksud Prof. Jimli itu mungkin ya, bagi saya, kalaulah putusan MK-MK ini menyatakan ada pelanggaran etik, maka itu tentu saja bisa digunakan sebagai alasan yang baru dalam pengajuan perkara dengan objek yang sama di Mahkamah Konstitusi. Dan itu sudah berkali-kali, Bang Habib tahu tuh. Misalnya contoh kasus sistem pemilu, ya, pilkada, itu diperbaiki MK melalui putusan MK sendiri. Di MK itu ada 2 cara untuk mengajukan pengujian objek yang sama. 1, batu ujinya berbeda dari perkara sebelumnya. Kedua, batu uji ini pasal-pasal konstitusinya. Kedua, alasan berbeda, itu diperbolehkan. Hanya kalau dibuat seperti biasa memang akan panjang nih. Nah, biasanya ada perkara dengan sidang cepat yang bisa dilakukan. Jadi bisa kalau memang maksud Prof. Jimli bukan MK-MK. Tapi kalau MK-MK maksudnya itu terlarang dan tidak diperkenankan. Jadi itu yang berbeda dan samanya dengan Bang Habib. Soal hak angket juga ada yang berbeda, ada yang sama. Yang samanya saya tidak sepakat hak angket itu digunakan untuk menyelidiki putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sifat kekuasaan kehakiman merdeka. Merdeka dari 3 hal, kata pakar, Ginsburg namanya. 1, merdeka dari cabang kekuasaan negara lainnya. 2, merdeka dari ruang politik. Jadi tidak boleh itu masuk kepentingan politik. Ketika bahkan merdeka dari kekuasaan kehakiman lainnya. Yang diceritakan Bang Habib, kalau di bawah itu dia nggak boleh. Baca dari tulisannya Pak Ferry. Aku ya. Siap. Nah, 3 itu penting menurut saya yang perlu ditanamkan di dalam hak angket. Tapi hak angket itu diperbolehkan kalau kemudian objeknya menduga ada intervensi eksekutif, pemerintah, presiden begitu ya, agar keputusan peradilan bisa sesuai dengan kepentingannya. Itu bisa menjadi objek. Oke. Karena waktunya terbatas ya, saya sekali. Ini terima kasih banyak. Ya tadi yang soal apa namanya konflik of interest ya sedikit saja ya, karena waktunya terbatas. Bahwa sudah dijelaskan ini undang-undang yang bersifat erga omnes, tidak untuk orang per orang. Yang kedua soal tapi yang pakai cuma anak presiden. Iya, sama dengan undang pilpres kan, undang-undang pilpres untuk seluruh orang Indonesia, tapi yang pakai cuma 6 orang. Nah, kurang lebih 1 orang kalau putusan MK. Tadi sebenarnya itu mau saya tanyakan. Jadi nggak ada masalah. Ya, oke, nggak ada masalah. Oke. Baik. Nanti kita lanjut lagi ya kalau ada durasi lebih lanjut ya. Bang Habib makasih, udah Ferry juga terima kasih. Yang penting sudah masuk berapa ini. Terima kasih waktunya. Pointer.